Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, kemarin dan juga tadi pagi kami melakukan perjalanan dari Lampung Palembang ke Lampung, dan kami berhenti di rest area. Di situ kami membeli kopi, dan ternyata kopi yang kami pesan itu gelasnya tidak penuh, hanya 3/4 isinya. Yang pertama, yang jualan cantik tetapi kurang murah hati. Kami mengatakan bahwa airnya kurang, tapi juga tidak ditambah. Kemudian ketika pulang tadi pagi sudah sarapan juga demikian. Kebetulan yang melayani adalah mas-mas yang punya warung. "Mas, airnya kurang, biasanya segini Pak." Lalu kemudian ditambah. Masnya tidak terlalu ganteng, tetapi dia murah hati. Ini adalah cara sederhana untuk negosiasi, dan akhirnya ditambahkanlah ke dalam gelas kami. Dan sebenarnya kita semua juga punya keahlian dalam hal ini untuk negosiasi, entah dalam hal apapun. Dalam belanja terutama, kecuali memang harganya sudah pas. Dan ketika tidak boleh, mungkin kita juga pernah melakukan pura-pura kita pergi, berharap supaya kita dipanggil kembali oleh penjual barang yang akan kita beli. Meski kerap banyak penjual juga, pastinya senang mereka ketika calon pembeli pun pergi, berharap tidak usah kembali lagi. Saudari dan saudaraku sekalian yang terkasih, dalam perjalanan spiritual manusia, kisah tawar-menawar dengan Tuhan seringkali juga menghadirkan pertanyaan kemana manusia harus bernegosiasi, terutama di hadapan Allah penciptanya. Kita mendengar dari kisah dalam bacaan yang pertama, terutama juga ditegaskan dalam pandangan Alkitab, bahwa Allah sebenarnya adalah Tuhan yang mutlak dari sisi keputusannya yang kadang tidak mudah untuk digoyahkan. Tetapi juga menjadi pertanyaan, mengapa kemudian Tuhan memberikan ruang bagi manusia seperti Abraham untuk melakukan tawar-menawar atau negosiasi supaya Sodom dan Gomora ini mengalami keselamatan. Bacaan pertama ini merefleksikan pentingnya hubungan atau relasi yang erat antara Tuhan dengan manusia, sebagaimana yang juga dialami dalam diri Abraham. Tawar-menawar atau negosiasi di hadapan Tuhan ini tentu juga perlu kita yakini bukanlah usaha atau upaya egois dari sisi manusiawi, melainkan rencana yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang isi hati Tuhan dan kasih-Nya yang tidak terbatas bagi umat manusia. Dengan memahami kerinduan hati Tuhan ini, kita dapat datang kepada Tuhan dalam berbagai kesempatan, terutama juga dalam doa-doa kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh-Nya. Namun dalam hal ini, dalam bacaan Injil, Yesus tidak serta-merta bersifat permisif dan juga tidak larut dengan tawar-menawar atau negosiasi ahli Taurat atau murid yang
ingin ikut serta kemana Yesus pergi. Dia meminta supaya setiap orang yang mau mengikutinya harus melepaskan tata nilai atau mindset atau cara berpikir yang berlawanan dengan tuntutan kemuritan untuk ikut serta dalam perjalanan anak manusia, yakni diharapkan agar mereka yang mengikuti Yesus terlibat secara penuh dalam tugas-tugas yang akan diemban. Dan lebih ekstrim lagi tadi dikatakan, ikutlah aku, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Hal ini memberikan makna kepada kita agar para murid tidak melekatkan diri pada apa yang sifatnya panah dan dapat musnah, tetapi mereka diharapkan untuk tetap memiliki ketekunan, bahkan juga kesetiaan dalam segala macam situasi, entah itu yang berat ataupun ringan, dalam upaya menegakkan dan meluaskan kerajaan Allah. Maka marilah saudari dan saudaraku sekalian yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan agar kita juga memiliki rahmat kerendahan hati dalam hidup kita, terutama dalam setiap doa-doa kita. Barangkali juga dalam doa-doa kita berani membela sesama kita, kendati mereka ataupun diri kita pernah atau kerap jatuh dalam kesalahan. Kita membela mereka di hadapan Allah yang isi hatinya juga perlu kita pahami, begitu besar dan luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.